Mulai wae langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan mengenai Total Parenteral Nutrition atau TPN yang beranggotakan dengan saya sendiri Zanur Afifah dengan NPM 11, Risma Dwi Putri dengan NPM 12, Ajrul Sakila dengan NPM 13, Maulana Yusuf Baharudin dengan NPM 14, dan Bagus Badrun Tamam dengan NPM 15. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu mengenai persiapan oleh operator. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, proses pembuatan atau fase protein dan juga fase lemak. Yang keempat, proses pencampuran yaitu fase protein dan juga fase lemak. Yang pertama ada persiapan yang dilakukan oleh operator. Sebelum melakukan kegiatan pembuatan dan pencampuran, berikut beberapa hal yang harus dilakukan oleh operator. Yang pertama, operator harus sudah menguasai teknik aseptic dispensing, mulai dari cara mematahkan ampul, mengambil cairan di dalam vial, semua itu memiliki skill-skill tersendiri. Yang kedua, harus menggunakan APD yang lengkap untuk menjamin keamanan dari operator itu sendiri. Yang ketiga, harus menyalakan alat dan mesinnya terlebih dahulu, dikarenakan semuanya itu ada ketentuannya. Kemudian alat dan juga bahan yang akan dijelaskan oleh Risma Dwi Putri. Waktu saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan. 2 kolv kosong atau 2 kolv kosong itu digunakan untuk menampung 2 fase. Prinsip pembuatan TPN pada pencampuran akan membuat 2 fase terlebih dahulu, fase lemak dan fase protein atau asam amino. Yang kedua, spuit, alkohol swab, dan transofix. Bahan yang digunakan, protein 100 ml, KCl 7,46%, kalsium glukonas 1 ampul, NaCl 3%, fase lipid 150 ml, fase vitamin larut lemak 10 ml. Yang selanjutnya ada proses pembuatan fase protein yang akan dibacakan oleh Ajrul Sakila. Untuk waktunya saya persilahkan. Untuk selanjutnya proses pembuatan. Fase protein, yang pertama yaitu bahan yang digunakan adalah protein 100 ml. Yang kedua, siapkan KCl 7,46%. Yang ketiga, kalsium glukonas 1 ampul. Yang keempat, NaCl 3%. Yang kelima, fase lipid 50%. Yang kelima, fase lipid 50 ml. Dan vitamin larut lemak sebanyak 10 ml. Vitamin dan lipidnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu di dalam spuit untuk mempercepat proses pengerjaan. Membuat 2 fase. Membuat 2 fase protein terlebih dahulu. Yang diambil biopeptide merupakan asam amino sebanyak 100 ml ke dalam kolv kosong. Dalam proses pengambilan, kita harus menggunakan teknik aseptik. Mulai dari mengswab titik-titik kritis, dan cara pengambilannya pun memiliki teknik tersendiri. Di sini kita menggunakan transofik untuk mempermudah proses pemindahan cairan dari vial kaca ke dalam kolv kosong. Kemudian, ambil KCl 7,46% sebanyak 20 mg. Setelah melalui perhitungan, didapatkan angka 20 ml. Untuk 20 mg tergantung dari permintaan dokter yang menuliskan resep. Untuk menyemprotkan cairan KCl-nya, kalau bisa ditembakkan ke dinding kolv. Dikarenakan kalau langsung mengenai cairan akan terbentuk buih yang mungkin akan mengganggu stabilitas dari obat tersebut. Selanjutnya, mencampurkan kalsium glukonas sebanyak 10% yang sudah diperhitungkan dan didapatkan angka 5 ml. Tarik kalsium glukonas sebanyak 5 ml di spuit yang akan dimasukkan ke dalam kolv fase protein. Jangan lupa untuk selalu melakukan teknik aseptik dengan menggunakan alkohol swab pada vial. Kemudian, masukkan NaCl 3% sebanyak 20 mg. Setelah melalui perhitungan, didapatkan angka 39 ml. Tarik 39 ml NaCl, kemudian dicampurkan pada fase protein. Yang selanjutnya ada proses pembuatan fase lemak yang akan dibacakan oleh Maulana Yusuf. Untuk waktunya saya persilahkan. Fase lemak. Gunakan sediaan lipid 20% sebanyak 100 gram.
Setelah melalui perhitungan, didapat angka 50 mili, tergantung dari sediaan yang dimiliki. Tarik 50 mili lipid, lalu masukkan ke dalam kolf kosong, dengan cara atau teknik yang sama seperti teknik sebelumnya. Banyaknya lipid yang digunakan tergantung sediaan yang kalian miliki. Kemudian masukkan vitamin larut lemak. Karena sudah disiapkan di dalam squid, maka tinggal memasukkan ke dalam fase lipid. Jika nanti ada permintaan berupa vitamin larut air, itu dicampur dalam fase lemak. Tidak apa-apa atau tidak masalah. Yang selanjutnya ada proses pencampuran dua fase yang akan dibacakan oleh Bagus Badrun. Untuk waktunya saya persilahkan. Proses pencampuran dua fase. Proses pencampuran fase protein dan fase lemak. 1. Gunakan transofik agar pengerjaannya lebih cepat. Jika tidak punya transofik, gunakan squid. Tusuk bagian atas kol fase protein dengan transofik atau squid, dan dengan kol fase lemak berada di atas dengan posisi terbalik. Setelah tercampur, jangan lupa digoyang-goyangkan sedikit agar kedua fase tersebut tercampur secara homogen. Kemudian berikan etiket agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Tutup juga kepala Rob Walters tersebut menggunakan parafilm yang sebelumnya sudah di-swab dengan alkohol swab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyebutan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.